Sumatera Barat, tanah nan indah, adat dan budaya yang dijunjung tinggi. Namun, di balik keindahannya, ada kisah yang tak banyak orang tahu tentang saudara-saudara kita yang hidup dalam Pasung. Bayangkan, seseorang yang kita sayangi harus menghabiskan hari-harinya terikat, terkurung di ruang sempit, jauh dari cahaya matahari, jauh dari kasih sayang keluarga. Pasung yang dianggap solusi oleh sebagian keluarga sebenarnya hanyalah jeruji yang menambah luka, merampas hak dan mematikan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, Perkenalkan saya Sufi Sabita Hanantari dan saya Nashwa Dwi Irawan. Kami semifinalis kreasi tahun 2025 dari MTSN 3 Kota Padang, Sumatera Barat. Nomor urut 129 dengan judul penelitian Aku Tak Mau Dipasung, peran panti rehabilitasi Yayasan Pelita Jiwa Insani dalam pengobatan ODGJ di Sumatera Barat. Pasung masih terjadi karena stigma, rasa takut, dan keterbatasan pengetahuan. Namun, Yayasan Pelita Jiwa Insani hadir memberi harapan. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yayasan ini berani turun langsung ke lapangan, menjemput korban pasung dan membawa mereka ke panti rehabilitasi. Di yayasan ini, pasien tidak hanya dirawat, tapi dipulihkan martabatnya. Dengan metode pesantren, mereka dibimbing lewat ibadah dan spiritualitas. Mereka juga dilatih keterampilan hidup agar bisa mandiri dan diterima masyarakat. Dan tentu, semua dibarengi dengan pengobatan medis sesuai arahan dokter. Penelitian ini berlandaskan pada teori humanistik. Teori ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk tumbuh, bebas memilih, dan berhak mencapai aktualisasi diri. Metode penelitian kami adalah kualitatif deskriptif. Kami mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, melibatkan pengelola panti, keluarga, mantan pasien, dan pihak pemerintah terkait. Dalam penelitian ini, kami tidak hanya mengamati, tetapi juga mendengar langsung suara mereka. Kami mewawancarai pemilik panti yang menceritakan perjuangan mendirikan tempat ini demi menghapus pasung di Sumatera Barat. Kami berbincang dengan pekerja panti yang setiap hari dengan sabar mendampingi pasien, mulai dari memberi obat, membimbing ibadah, hingga mengajarkan keterampilan. Dan yang paling menyentuh, kami mendengarkan cerita dari ODGJ itu sendiri. Mereka yang dulu terbelenggu pasung, kini bisa tertawa, beribadah, dan bermimpi kembali. Dari semua wawancara itu, satu hal yang jelas, Yayasan Pelita Jiwa Insani sangat berperan dalam pengobatan ODGJ di Sumatera Barat. Panti ini bukan hanya tempat rehabilitasi, tetapi rumah harapan yang mengembalikan kemanusiaan. Yayasan ini tidak hanya menjadi tempat singgah, tetapi menjadi ruang pemulihan yang nyata. Pasien yang dulu terpasung, kini mendapat pendampingan spiritual melalui metode pesantren, sehingga hati mereka lebih tenang. Mereka juga dilatih dengan berbagai keterampilan praktis seperti menjahit, berkebun, dan berternak agar mampu hidup mandiri setelah kembali ke masyarakat. Dan yang membuat yayasan ini begitu istimewa adalah keberanian mereka bekerja sama dengan pemerintah provinsi, bahkan menjemput langsung korban pasung dari rumah-rumah, lalu membawanya ke tempat rehabilitasi. Semua hasil ini membuktikan bahwa pendekatan yang manusiawi menggabungkan spiritual, keterampilan, medis, dan dukungan keluarga benar-benar efektif untuk memulihkan ODGJ dan menghapus praktik pasung di Sumatera Barat. Kami menyarankan agar masyarakat, pemerintah, dan keluarga terus mendukung panti seperti Yayasan Pelita Jiwa Insani karena setiap jiwa berhak sembuh, merdeka, dan hidup bermartabat. Menghapus pasung bukan hanya membebaskan satu orang, tetapi membebaskan keluarga, bahkan masyarakat dari penderitaan. Mari bersama wujudkan Sumatera Barat bebas pasung sebagai contoh bagi seluruh Indonesia. Mohon dukungannya untuk MTSN 3 Kota Padang, Sumatera Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.